Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah ya, Pak Guru selalu mendoakan kalian agar tetap sehat supaya bisa melakukan pembelajaran dengan baik. Pada pagi hari ini Pak Guru akan mengajarkan yaitu mata pelajaran PJOK. Materi yang kita bahas pada pagi hari ini adalah gerak dasar lokomotor. Gerak dasar lokomotor itu adalah gerak tubuh yang disertai perpindahan tempat. Gerak tubuh yang disertai perpindahan tempat. Contoh gerak dasar lokomotor. 1. Melompat. Melompat ini juga termasuk gerak dasar lokomotor. Karena apa? Karena tubuh kita mengalami perpindahan tempat. Ini contoh gambarnya. Kemudian meloncat. Meloncat juga termasuk salah satu contoh gerak dasar lokomotor. Ini gambarnya. Yang ketiga, lari. Lari yang sudah kita kenal ya. Termasuk salah satu contoh gerak dasar lokomotor. Kalau melompat itu kita mendaratnya dengan kedua kaki secara bersama. Namun kalau meloncat itu dengan menggunakan salah satu kaki kalau mendarat. Itu bedanya melompat dan meloncat. Selanjutnya tahapan gerak melompat dan meloncat. Ada tahapannya, yang pertama adalah gerak tolakan. Ketika kita melompat, kita pasti melakukan tolakan, pijakan kaki ke tanah atau papan tolakan. Supaya melompat kita jauh, maka gerakan tolakan kita harus kuat. Makanya ketika melakukan gerak tolakan, kita mengayunkan tangan ke belakang dengan kuat, ya, supaya tolakan kita bisa kuat, akhirnya lompatan kita bisa jauh dan tinggi. Selanjutnya dalam tahapan gerak melompat ada gerak melayang. Gerak melayang ini posisi tubuh ketika berada di udara. Yang ketiga, gerak mendarat. Gerak mendarat ini posisi tubuh kita ketika berada di tanah, mendarat di tanah. Ini adalah contoh gambar lompat. Gerakan melompat ada awalan itu dimulai dengan lari kencang, kemudian melakukan tolakan. Setelah itu baru kita melayang, baru itu mendarat. Itu adalah tahapan gerak melompat dan meloncat. Selanjutnya tahapan gerak lari. Kalau lari, ini ada tahapan awalannya. Yang pertama, posisi yang pertama adalah gambar yang pertama itu jongkok. Posisi kita jongkok ya. Yang kedua, diangkat pantat kita sedikit ke atas, baru kita melakukan lari. Jadi awalan lari pada gambar ini ada 3 tahapan. Itu harus dilakukan dengan urut. Kalau kita tidak melakukan salah satu tahapan itu, maka kita bisa kena dis atau kena sanksi. Maka kita tidak akan bisa menang kalau kita melakukan lomba lari. Itu tahapan gerak lari. Kemudian ada macam-macam lari. Yang pertama adalah lari pendek, lari panjang, dan lari berpasangan. Kemudian lari melewati rintangan. Kalau lari pendek itu lari dengan ditempuh dengan jarak yang tidak panjang, bisa sampai 100 meter atau 200 meter. Kalau kita kenal itu lari pendek itu namanya lari sprint, lari jarak pendek. Kemudian lari panjang, ya, lari panjang itu lari dengan jarak yang jauh, biasanya disebut lari maraton. Kemudian lari berpasangan. Lari berpasangan ini dengan 2 orang. Jadi larinya kita saling bergandengan. Itu lari berpasangan. Yang keempat adalah lari melewati rintangan. Di samping lari kita ada rintangannya. Kita harus bisa melewati rintangan itu
sampai ke garis finish. Nah, itu adalah macam-macam gerak lari. Ya, itu saja penjelasan dari Pak Guru yang pertama yaitu tentang gerak dasar lokomotor. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Anda bisa memahami materi yang sudah diajarkan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.